Salam, salam sejahtera. Saya Robertus Agung, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Saya di sini diberikan tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer. Kita langsung ke tugasnya, yaitu menjalankan perintah di CMD. Yang pertama, perintah cd. Perintah cd ini untuk memindahkan direktori. Contohnya seperti ini, perintah cd. Mari kita jalankan cd. Oke, kita cd enter, kemudian saya pindah direktori cd pindahkan ke SAM. Kemudian oke, saya coba menampilkan direktorinya SAM dengan menggunakan perintah dir. Hasilnya seperti itu. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua yaitu CLS. CLS itu singkatan dari clear screen. Nah, perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer, yaitu layar CMD. Nah, oke, saya coba jalankan perintah CLS. Enter. Nah, di sini sudah dibersihkan sama perintah CLS. Kemudian perintah yang ketiga yaitu CLS/tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Nah, perintah ini juga memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar pada CMD. Oke, saya coba jalankan perintahnya CLS/tanda tanya. Enter. Oke, di sini sudah diberikan informasi clear the screen. Oke, artinya dia sudah membersihkan. Kemudian kita jalankan perintah yang keempat yaitu perintah dir/tanda tanya. Perintah ini untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Nah, perintah ini memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan yang sebelumnya yang ditampilkan. Saya coba jalankan perintah dir/tanda tanya enter. Nah, di sini memberikan informasi lebih banyak lagi daripada perintah yang sebelumnya. Kemudian perintah yang kelima yaitu ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Saya coba jalankan ipconfig, enter. Nah, sudah memberikan informasi. Di sini ada IP address saya yaitu 192.168.67.252. Ada subnet masknya, kemudian ada IP default gateway-nya. Kemudian saya coba jalankan perintah yang keenam yaitu ipconfig/all. Oke, langsung kemudian /all. Oke, perintah ini untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, ini memberikan informasi lebih banyak atau lebih detail dibandingkan ipconfig. Kemudian perintah yang ketujuh yaitu ipconfig/tanda tanya. Oke, mari kita jalankan perintah ipconfig/tanda tanya enter. Nah,
Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Nah, seperti ini, seperti yang di tampilan CMD-nya. Kemudian perintah yang ke-8 yaitu ipconfig release, ya, /release. Oke, kita jalankan /release enter. Oke. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda atau komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kemudian perintah yang ke-9 yaitu ipconfig/renew. Oke, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Saya coba jalankan perintahnya ipconfig renew, enter. Oke. Di sini note-nya itu no operation cannot perform an Ethernet while it has its media disconnected. Oke, kita lanjut ke perintah yang ke-10. Perintah yang 10 ipconfig/display DNS. Oke, kita jalankan perintah display DNS. Kemudian enter. Perlu diketahui, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau disingkat dengan DNS, termasuk localhost koneksi. Nah, ini ditampilkan di CMD. Kemudian perintah yang ke-11 yaitu ipconfig/flush-DNS. Oke, kita jalankan perintahnya flush DNS. Enter. Oh ya, benar. Di sini jalan, informasinya jalan. Perlu diketahui, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Di sini setelah dijalankan sukses. Kemudian perintah yang ke-12 yaitu ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi kita harus mendaftar DNS ke DNS terdekat. Oke, kita coba jalankan ipconfig register DNS. Oke, kemudian enter. Oke, hasilnya seperti pada CMD. Perintah ini perlu diketahui tadi, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, kemudian mari kita jalankan perintah yang ke-12 yaitu ping. Perintah ping ini berfungsi untuk digunakan menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Atau saya coba ping kan laptopku ini ke jaringan, saya coba ping ke google.com misalnya, google.com.
Di sini replay, perintah pingnya artinya laptop saya terhubung ke jaringan. Kemudian perintah yang ke-14 adalah perintah netstart. Oke, perlu diketahui perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstart sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart adalah menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, saya coba jalankan perintah netstart-nya, yaitu netstart. Oke, coba jalankan. Oke, netstart. Ya. Oke, sini agak lama karena koneksi jaringannya kurang stabil. Nah, ini mulai muncul. Perintah ini akan akan menampilkan informasi statistik koneksi jaringan di laptop kita. Oke, kurang lebih seperti tampilan di CMD ini. Oke, kita coba lanjutkan ke perintah berikutnya, yaitu perintah threads. Perintah threads ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket mencapai tujuan. Nah, ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau disingkat dengan ICMP. Echo request ke tujuan untuk menilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Oke, kurang lebih seperti itu fungsi dari perintah netstart ini. Kemudian coba lanjut ke perintah berikutnya dengan Ctrl C terlebih dahulu. Kita coba lanjut ke perintah tracert ya. Tracert, kemudian tracert.com, google.com misalnya, untuk melacak rute koneksi internet yang dilalui. Misalnya tracert, detik.com atau google.com bisa. google.com. Nah, di sini sudah memberikan informasi mengenai rute-rute koneksi yang dilalui. Di sini koneksi jaringannya kurang stabil. Saya coba lanjut ke perintah berikutnya, yaitu perintah path ping. Perintah path ping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Nah, path ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracet. Nah, kurang lebih sama dengan tracet fungsinya, cuman path ping itu lebih detail. Kita coba jalankan. Kita Ctrl C terlebih dahulu. Kita jalankan perintah path ping. Path ping google.com misalnya. google.com. Enter. Nah, di sini perintah path ping ini memberikan informasi yang lebih detail. Nah, ini sedikit agak lemot, agak kurang stabil koneksi jaringannya. Tapi kurang lebihnya nanti itu adalah untuk menampilkan informasi yang lebih detail, sama seperti tracert tadi.
Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu perintah ns loadcap. Coba ns loadcap. ns loadcap. Coba kita Ctrl C terlebih dahulu. Oke, kita ke perintah ns. Oke. Bisa perintah perlu diketahui tadi, perintah ini untuk menganalisa nama domain. Tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server. Oke, coba kita jalankan ns loadcap google.com misalnya. google.com. Oke, dia sudah memberikan informasi, menganalisa. Kemudian perintah yang ke-18, perintah berikutnya yaitu next. Perintah next. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, mask, dan default gateway DNS, dan firewall, dan banyak lainnya. Jadi di net ini di setting manual IP address-nya, DNS-nya, gateway-nya, subnet mask-nya, dan firewall-nya. Kita coba jalankan net. Net. Oke. Coba net sini kita coba jalankan. Oke, coba ini jalankan. Kurang lebih nanti informasinya seperti ini, penggunaan perintah nets-nya. Kemudian perintah yang ke-19 yaitu rute. Perintah rute coba kita jalankan, Ctrl C terlebih dahulu. Oke, kita coba jalankan perintah root. Oke, perlu diketahui perintah root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan mempunyai 2 atau lebih router. Root ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Kemudian perintah yang ke-20 yaitu perintah net. Coba jalankan net. Misalnya net time, nama user laptopku JBJ NTF. Oke, di sini ada current time dari name laptopnya itu. Sini ada, ini jam 9, sekarang jam 9:42 38 detik. Perlu diketahui perintah ini akan melihat opsi seperti tampilan penggunaan sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda atau membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Sekian tugas praktikum dari mata kuliah jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera.